Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini karena Allah kita bisa berkumpul di sini. Saya rasa langsung aja pada intinya, siapa yang mau mengeluarkan undang-undangnya langsung. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Baik Pak, saya akan jawab dari Pak Idris dulu ya. Nanti akan saya menanyakan kepada Menko juga bahwa kriteria apa saja sih yang bisa bekerja untuk lokal. Seandainya belum ada kemampuan dalam bekerja tersebut, nanti akan saya tanyakan bagaimana caranya mereka bisa supaya dilatih, artinya dilatih untuk bisa bekerja. Pekerja lokal yang memungkinkan untuk bekerja di sana, tolong dilatih dari lokal. Karena bagi saya Pak, pada saat pengangguran itu sedikit, otomatis saya juga agak lebih nyaman. Kemudian warga masalah satwa liar. Nanti saya akan koordinasi Pak dengan Pak PJ Bupati dan pihak terkait, BKSDA segala macam, bagaimana solusi yang terbaik. Apakah ada program misalnya kebakaran dengan kabel dan lain, tapi kita akan cari solusi Pak. Bagaimana supaya gajah tersebut tidak ke kebun masyarakat. Jadi kalau Bapak ada traktor yang betul-betul butuh, silakan Bapak untuk buat kelompok tani. Nanti Bapak minta rekomendasi Dinas Pertanian. Kalau sulit, hubungi saya. Yang perlu Pak kecil itu belajar untuk bagaimana buat administrasi. Kelemahan kita situ, administrasi untuk kelompok tani. Untuk kedepannya supaya bisa. Pak Wali coba nanti Pak, coba nanti berapa jumlah orang miskin yang ada di Geci Wale atau seluruhnya Geci? Berapa sih kebutuhannya? Yang penting kalau untuk solusi alternatif Bapak, coba Bapak datangkan orang miskin yang pakai subsidi Bapak, bisa diajukan nanti kita sampaikan kepada agen atau lain. Kemudian masalah pencurian dikembalikan ke desa. Nah, ada program Pak Kapolri ya. Program Pak Kapolri ini adalah Restorasi Justice. Jadi Bapak jangan khawatir. Pada saat masalah tersebut sampai kepada saya, bidang hukum saya sidik, saya periksa. Di tengah jalan bisa hentikan. Namanya Restorasi Justice. Dan ada sekitar tahun 2002, 80-an lebih saya hentikan. Dan itu jangan khawatir Pak, tidak dipungut biaya. Ada 80-an kasus yang hentikan di tengah jalan, namanya resolusi, tidak sampai ke pengadilan. Itulah program Pak Kapolri supaya penyelesaian itu bisa selesai secara secepat mungkin dan tidak merugikan masyarakat. Umi nanya anak-anak berkeliaran kenal pot blok. Nah ini meresahkan masyarakat. Orang mau sholat, orang mau tidur, orang mau ibadah, orang mau ngaji, brong, mengganggu. Ini tanggung jawab nanti saya serahkan kepada Pak Kapolsek dan Pak Kasatlantas. Nah ini ada Pak Kasatlantas, ada Pak Kapolsek.
dari kenapa blok itu tidak terlepas dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang tua yang bersangkutan. Yang orang tuanya harus melarang anaknya. Misalnya kan kalau kenal perblok itu kan dari mana uangnya? Pasti dari orang tua akan dia kerjakan kalau pulang ke rumah. Nah itu janganlah ganggu orang. Jadi mungkin tadi para kecil lapet tengku nanti kasih tahu ke orang tuanya, Pak ini mengganggu orang, nah tolong peranan ibu juga. Kegiatan hari ini adalah Jumat Curhat, program dari Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Kita melaksanakan di Kecamatan Banda Alam. Tujuan dari Jumat Curhat ini adalah supaya tidak ada dinding-dinding pemisah antara kepolisian, Polri dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi unek-unek masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya sekarang di Aceh Timur, bisa saya tampung, bisa saya ketahui, kemudian bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Walaupun itu bukan masalah hukum, nanti kita akan mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat di khususnya Aceh Timur bisa merasa terayomi dan terlayani. Itu saja yang untuk ini, supaya tidak ada dinding pemisah antara masyarakat dan Polri, sehingga semua permasalahan-permasalahan itu, baik kejelekan Polri maupun apapun, bisa kita tampung. Sehingga kalau masalah kejelekan Polri bisa kita perbaiki, kemudian masalah-masalah yang kemasyarakatan kita bisa berikan solusi dan kita bisa sampaikan kepada pihak yang terkait. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, dengan kedatangan beliau di hari Jumat Curhat, memang banyak sekali keringanan kami yang ada di Banda Alam ataupun di Tunong, karena dengan kedatangan beliau mencari solusi yang terbaik. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres